Soal minggu lalu ya, ini ya tentang latihan optimisasi query dengan tabelnya diberikan itu ada 4. Kemudian dari tabel-tabel yang diberikan ini, walaupun sebetulnya nggak ada isinya itu kita bayangkan aja, jadi istilahnya imajinasi aja. Nah, namun sebetulnya walaupun kita nggak tahu pasti isinya itu seperti apa, kita tetap dapat menjawab soal yang diberikan ini. Ya, kenapa? Ya, kan yang kita perlukan apa istilahnya ya, query-nya ya kan, query untuk mendapatkan datanya kan. Kalau misalnya apa ya, soal misalnya saya kasih soal misalnya suruh buat query. Nah, apakah berarti kita harus tahu isi semua isi yang ada di dalam tabel tadi? Kan enggak kan. Jadi walaupun kita nggak tahu isinya itu seperti apa, tapi seharusnya itu kita insya Allah mudah-mudahan bisa ya untuk membuat query SQL-nya. Nah, jadi di sini ya soalnya query SQL untuk menampilkan nomor pasien, kemudian nama surgeon atau dokter bedahnya untuk operasi yang dilaksanakan sejak 1 Maret 2001 bagi pasien yang nginapnya itu di ruangan Alexandra Ward. Jadi ward itu istilahnya apa ya, ruang pasien gitu ya, ruang, kan sering kan kalau kita pergi ke rumah sakit kan biasa ada nama-namanya. Jadi ini nama ruangannya, nama ruangan pasiennya itu diberi nama Alexandra. Jadi di sini soal yang pertama kan untuk membuat query SQL-nya dulu. Ya, baru kemudian nanti proses berikutnya kita konversi menjadi aljabar relasional, kemudian buat parse tree-nya, baru kemudian kita gunakan aturan heuristik untuk mengubah aljabar relasional tadi menjadi bentuk yang lebih efisien. Ya. Nah, jadi saya nggak menggambarkan lagi karena sebetulnya ini soalnya dari buku. Jadi saya langsung tampilkan aja jawabannya sesuai dengan yang di bukunya. Karena kalau saya tuliskan lagi jadi agak lama ya proses nulisnya lagi ya, karena kan ini nulisnya di laptop agak lama, tapi kalau nulis di papan mungkin lebih mudah ya. Karena kita hari ini juga akan membahas satu topik yaitu transaksi. Jadi saya takut kalau saya tulis lagi nanti waktunya nggak cukup ya. Jadi saya tampilkan aja langsung ke jawabannya. Nah, ini jawabannya. Jadi yang pertama sekali, tadi kan soalnya menampilkan nomor ya, nomor pasien, kemudian nama dokter bedah bagi operasi sejak 1 Maret yang pasiennya itu ada di ruangan Alexandra. Nah, jadi kan berarti yang kita select itu kan hanya nomor pasiennya saja ya. Jadi hanya nomor pasien di sini diberikan select PATNU. Kenapa PATNU? Karena kan kita lihat pada tabel pasien di sini ada PATNU itu nomor pasiennya, part name itu nama pasiennya, wardNu itu nomor ruangannya, part address itu adalah alamat si pasiennya. Jadi berarti karena nomor pasien berarti kita select PATNU ya. Oke, ya kemudian nama surgeon, oke, search name. Nah, from tabel apa aja? Jadi tabel yang terlibat itu ada 4, ada surgeon, ya diberi nama line S, operation, patient, dan ward. Nah, kemudian pastikan karena kita di sini melakukan proses join, ya pastikan kita tidak mengambil semua data, ya. Jadi data yang kita ambil apa? Yang berelasi saja. Di mana relasinya? Ya, relasinya ya sesuai dengan kesamaan antar tabel tadi, ya kan? Di sini kan kita melakukan inner join ya sebetulnya. Inner join yaitu yang p.wardNo, jadi wardNo yang ada pada tabel patient kita samakan dengan wardNo yang ada pada tabel ward, kemudian n ya PATNU ya nomor pasien itu sama dengan nomor pasien yang ada pada tabel operation, and nomor surgeon ya dari tabel surgeon dari tabel operation sama dengan nomor surgeon yang ada pada tabel surgeon. Baru kemudian kita restrict and
word name sama dengan Alexandra, terus and update ya tanggal operasinya lebih dari 01/03/2001, kan lebih dari 1 Maret ya, 1 Maret 2001. Oke, sampai sini dulu ada yang bertanya? Ini kan query biasa, kalau udah belajar dari semester lalu juga udah belajar ya. Ibu, Ya, kan di soalnya diminta sejak tanggal 1 Maret 2001. Itu nggak lebih dari sama dengan, Bu? sejak ya. Ya bisa sih, sebetulnya ini tergantung pemahaman juga ya. Karena ini nggak terlalu detail dijelaskan sejak ya sih. Mungkin lebih cocoknya lebih sama dengan ya di sini ya. Tapi nggak tahu karena ini versi bukunya mungkin dia menganggap kalau dikatakan karena kan bukunya bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau yang apa namanya ya kita artikan dalam bahasa Inggris mungkin maknanya itu lebih dari, tapi mungkin karena di sini saya artikan jadi bahasa Indonesia, kesannya sejak. Jadi kalau udah dibilang sejak kan biasanya termasuk ya. Jadi ini nggak terlalu masalah kali, istilahnya hanya sekedar tanda ininya aja. Jadi mau dibuat lebih sama dengan boleh juga, lebih dari juga nggak apa-apa. Saya betulkan juga nanti. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Yang tanggal tuh boleh saya buat formatnya gini, Bu. Tahun, bulan, dan tanggal. Soalnya waktu saya lihat di DBMS MySQL itu Ya. ada tipe data date. Itu formatnya tuh tahun, bulan, tanggal, Bu. Tahun, bulan, dan tanggal boleh, nggak ada Baik, Bu. masalah. Karena kan itu apa istilahnya ya, kita sesuaikan dengan format yang ada di DBMS-nya. Jadi ya kalau memang formatnya itu tahun, bulan, dan tanggal ya kita sesuaikan seperti itu juga. Ini kan hanya sekedar istilahnya query ini kan query yang umum. Jadi maknanya query umum yang kita bisa jalankan di BMS apapun ya, tapi dengan catatan apa ya, sesuaikan juga dengan format dari tipe datanya ya, jadi nggak masalah. Kemudian berikutnya konversi ke bentuk aljabar relasional ya. Jadi dari SQL ini kita ubah menjadi aljabar relasional ya. Sebetulnya kalau kalian ingin menggunakan simbol-simbol aljabar relasional yang dipelajari di basis data, silahkan, nggak ada masalah. Tapi di sini ya, karena saya pakai buku ini, buku Database Management System ini yang memang khusus untuk Oracle, jadi memang di buku ini dipersingkat lah istilahnya ya, dipermudah, jadi supaya orang nggak terlalu sulit membayangkan dengan menggunakan simbol-simbol pi gitu ya, pi kemudian sigma, jadi kan agak repot ya nulisnya. Jadi di sini langsung saja kalau dia join ya berarti langsung tulis join, kalau misalnya dia restriction ya langsung ditulis where. Kemudian kalau misalnya projection itu ditulis dalam tanda kurungan siku seperti ini. Ya, jadi di sini ya aljabar relasionalnya patient itu di join dengan word terlebih dahulu. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang ini yang paling dalam sekali. Kalau dibayangkan dalam bentuk apa ya istilahnya ya? Ini apa namanya? IR diagram ya. Tabel ini kalau kita bayangkan dalam bentuk IR diagram itu bentuknya seperti ini. Jadi antara surgeon dengan patient itu ada relasinya operation, di mana operation ini adalah relasi apa namanya yang kardinalitasnya itu many to many, sehingga akan memunculkan satu tabel yang baru yaitu tabel operation. Nah, kemudian antara patient dengan word itu one to many ya. Nah, jadi di sini digabungkan yang ini dulu, patient dan word. Kalau mau digabungkan yang ini dengan ini dengan ini dengan ini boleh, nggak ada masalah. Tapi intinya apa? Sejalan ya. Jadi apakah kita mulai dari word dulu kemari, ataukah kita mulai dari surgeon dulu sampai ke word, boleh, nggak ada masalah, sama saja. Hanya nanti agak sedikit beda ya, parse tree-nya itu nanti akan sedikit berbeda. Jadi parse tree-nya itu nanti akan menyesuaikan dengan aljabar relasionalnya. Ya. Nah, jadi nggak masalah kali ya, kalian mau mulai dari surgeon dulu, digabung, di-join dengan operation, baru kemudian di-join dengan patient, baru kemudian di-join dengan word, boleh. Boleh juga. Oke, nah saya karena menggunakan yang versi buku, di sini yang di-join adalah patient dengan word ya, atau word dengan patient sama saja. Baru kemudian di-join dengan operation, kemudian di-join lagi dengan surgeon. Ya, jadi
perhatikan di sini buka kurungnya, sama seperti apa namanya ya, aljabar relasional ini kan konsep matematika yang digunakan. Jadi pada konsep matematika kan yang dilakukan pertama sekali yang paling dalam dulu buka kurungnya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka yang pertama dilakukan itu adalah patient join dengan word. Dah, itu kurungan paling dalam, baru kemudian di join operation, baru kemudian di join lagi dengan surgeon. Oke. Nah, berikutnya restrict. Nah, di sini kenapa nggak dituliskan yang ini lagi p.wardno sama dengan w.wardno? Karena dengan anggapan aljabar relasional ini proses join itu sudah melakukan inner join. Ya, kalau udah dibilang inner join itu sudah pasti ada proses kesamaannya, itu udah pasti. Jadi nggak kita tuliskan lagi kecil-kecil di sini p.wardno sama dengan w.wardno, nggak perlu lagi ya, supaya apa namanya ya, nggak terlalu membingungkan ya. Jadi kalau ada ditulis join ya berarti inner join. Kemudian restriction-nya where word name sama dengan Alexandra and date lebih dari 01/03/2001. Baru kemudian dipilih atau diprojectionkan part no dan cert name. Nah, berdasarkan aljabar relasionalnya, soal berikutnya kan yang disuruh gambar pastry ya. Nah, jadi kita ikut nih yang paling dalam sekali itu yang mana? Nah, kalau berdasarkan aljabar relasional yang ini, yang paling dalam sekali adalah patient join word. Nah, berarti kita buat dulu tuh. Jadi kalau kita menggambar pastry itu kita mulai dari yang paling apa namanya ya? Ini kiri kanan ya, kanan bawah ya. Kita mulai dari yang paling kanan bawah. Nah, jadi yang apa buka kurung terdalam itu posisinya di sebelah kanan bawah. Nah, jadi patient join on word number ya, di sini baru muncul word numbernya, join on word number yang atribut yang disamakan digabungkan dengan word, kemudian join lagi dengan operation based on patient number, kemudian dijoinkan kembali dengan surgeon ya, yang paling terakhir yang ini ya, berdasarkan surgeon number, baru kemudian restrict word name sama dengan Alexandra, restrict lagi operation date lebih dari 01/03/2001, baru terakhir dilakukan adalah project part number dengan surgeon name, baru kemudian hasilnya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Bu, yang restrict itu bisa digabungkan, Bu? Restrict. Boleh digabung. Baik, Bu. Ada masalah. Cuman ini kan karena kita mengikuti alur yang namanya query SQL itu kan sama juga ya kayak bahasa pemrograman. Jadi kan kita lakukan satu persatu gitu. Jadi makanya di sini dipisah ya. Mau digabungkan nggak ada masalah juga, sama aja. Namun tetap saja saat dilakukan itu dia akan melakukannya satu persatu kan. Kayak kita belajar bahasa programming kan ya sequence. Jadi sama ya, prosesnya itu sama, sequence. Oke, nah berikutnya kita akan gunakan aturan heuristik. Nah, supaya query itu bisa kita optimisasi. Nah, apa saja aturan heuristiknya? Yang pertama sekali, perform selection atau selection itu kan restriction ya, as early as possible. Jadi maknanya yang kita apa istilahnya ya, mengurangi jumlah baris data ya secepat mungkin. Jadi secepat mungkin kita kurangi jumlah baris datanya. Nah, caranya seperti apa? Kita perhatikan di sini. Nah, di sini kan word name ya, berarti nomor ruangan. Nomor ruangan itu ada di tabel apa? Ada di tabel word. Berarti word ini nanti akan kita berikan restriction. Oke. Nah, kemudian operation date. Operation date ini ada pada tabel apa? Ada pada tabel operation. Ya. Nih perhatikan nih, ini apa namanya? Atribut-atributnya ya, kolom-kolomnya. Jadi maka yang pada tabel operation kita tambahkan restriction-nya adalah operation date. Nah, sehingga terhasil seperti ini. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada?
Oke, kalau nggak ada berarti sudah sama ya. Ini apa namanya, pemahamannya udah sama. Nah, berikutnya ya, aturan heuristik berikutnya adalah rearrange the leaves. Jadi kita atur kembali daun-daun daripada pastry ini supaya daun yang paling kanan apa kiri ini ya? Kanan ya, kanan harusnya ya. Tapi ini dianggap kiri. Yang pokoknya yang paling sebelah sini itu yang paling restriktif. Jadi tujuannya apa? Supaya baris data yang dihasilkan itu langsung yang paling apa ya istilahnya? Langsung berkurang gitu ya. Jadi kan restriction itu kan mengurangi jumlah baris. Jadi istilahnya kalau sebelah sini udah langsung kita restrict, maknanya jumlah data yang kita perlu ambil dari database itu menjadi lebih kecil karena udah kita lakukan restriction ya. Nah, jadi nah kebetulan kalau kita lihat ini memang udah paling ujung ya, word ini udah ada restrictionnya yaitu word name Alexandra, jadi memang udah yang paling ujung. Oke, berarti kita nggak ubah lagi ya. Jadi tahapan rearrange ini kita tidak lakukan lagi. Tapi kalau ada yang memulai aljabar relasionalnya itu mulai dari surgeon. Nah, kan tadi saya bilang ya, kita mulai dari word, patient, operation, surgeon boleh. Atau kita mulai dari surgeon, gabung operation, digabung dengan patient, digabung dengan word, boleh juga. Nah, jika kasusnya seperti itu, maka tahapan rearrange ini perlu kita lakukan. Kenapa perlu kita lakukan? Karena perlu kita geser ya istilahnya yang restriktif tadi yang ke paling ujung sekali. Udah ada sebetulnya ya di contoh slide yang minggu lalu yang saya jelaskan. Oke, nah karena ini rearrange nggak perlu kita lakukan. Berikutnya, aturan berikutnya adalah perform projection as early as possible. Jadi proses projection ya usahakan secepat yang mungkinnya juga. Nah, gimana caranya? Tapi pastikan kolom yang digunakan untuk inner join itu tetap kita pilih. Jangan sampai nanti kolom yang digunakan untuk inner join atau istilahnya kolom yang sama tadi, istilahnya antara primary dengan foreign key-nya itu nggak kita pilih. Kalau kayak gitu fatal ya. Jadi nggak connect jadinya table-nya. Nah, jadi di sini ya. Kalau kita lihat di sini, hasilnya jadi seperti ini. Nah, projection-nya ini sama ya. Hanya di sini ditambahkan projection-nya patient number dengan surgeon number. Nah, kenapa di sini hanya dipilih patient number dengan surgeon number? Karena patient number itu perlu di hasil yang terakhir. Oke. Nah, kemudian kenapa surgeon number ini kita pilih? Karena surgeon number ini perlu untuk proses join dengan tabel surgeon. Kalau surgeon number ini kita hilangkan, nggak kita pilih, ya nggak bisa connect dia dengan table surgeon. Kan istilahnya saat kita melakukan proses join kan kita melihat kan mana yang atributnya itu sama atau intinya ada salah satunya itu primary key, satunya lagi adalah foreign key-nya. Nah, tapi kalau misalnya surgeon number-nya nggak ada ya nggak bisa kita gabungkan dengan tabel surgeon. Ya, nah sedangkan yang lainnya itu nggak perlu lagi. Nah, kenapa nggak perlu lagi? Ya istilahnya nggak penting ya. Misalnya di sini word name. Apakah perlu di hasil yang terakhir? Nggak perlu. Nah, karena nggak perlu ya udah nggak usah. Jadi langsung kita kita minimalkan data yang perlu kita ambil itu hanya yang memang diperlukan untuk menjawab soal itu saja. Jadi yang nggak perlu tuh langsung kita buang aja, ya nggak kita pakai maksudnya bukan dibuang ya. Paham penjelasan saya? Jadi tujuan daripada query optimization ini memang kalau data itu tidak penting, ya nggak usah kita ambil gitu. Jadi istilahnya kita meminimalkan data yang harus kita pindahkan dari hard disk ke memori itu seminimal mungkin supaya prosesnya bisa menjadi secepat mungkin. Pokoknya seminimal dan secepat mungkin. Bisa dipahami?
Oke. Nah, langkah ini belum selesai. Nah, kenapa belum selesai? Walaupun sebetulnya ini udah ada ya projection-nya, tapi kita bisa melakukan projection untuk setiap tabel. Jadi untuk setiap tabel ini kita proyeksikan kolom yang mana saja yang kita perlu. Nah, jadi kita tambahkan seperti ini, boleh ya? Nah, jadi di sini ya project patient number. Oh, ini dipindahkan ya dari yang awalnya itu sesudah di join baru kita projection, baru kita proyeksikan. Di sini kita geser supaya operationnya ini langsung kita pilih kolomnya, yaitu kolom patient number dengan surgeon number aja. Coba ada yang tahu nggak apa makna yang seperti ini dengan kalau kita geser di sini, apa bedanya? Ada yang tahu perbedaannya? Lebih cepat prosesnya aja, Bu. Lebih cepat proses atau lebih kecil data yang akan diambil? Lebih kecil data yang diambil di awal duluan, Bu. Ya, jadi kan kita meminimalkan ya data yang harus kita ambil dari database. Nah, kalau yang ini berarti maknanya sesudah kita join semuanya baru kita proyeksikan. Nah, kalau yang ini maknanya karena yang kita perlu dari table operation ini hanya patient number dengan surgeon name, surgeon number, ya maknanya itu saja yang kita pilih. Ya, itu saja yang kita pilih. Jadi yang operation ada apa lagi ya? Nah, harusnya kan ada opno, ya, ada opno, ada update, ya kan? Nah, jadi yang kolom ini nggak kita masukkan lagi. Nah, berarti kita udah berkurang nih, 2 kolom udah kita kurangi, ya. 2 kolom kita kurangi, kalau jumlah baris datanya itu sangat banyak, itu sangat signifikan. Ya, jadi istilahnya bentar ya. Oke, lanjut tadi. Oke. Nah, jadi walaupun hanya 2 kolom saja yang udah kita kurangi, tapi sebetulnya kalau baris datanya itu sangat banyak, maka sangat banyak perubahan dari proses optimisasi query ini ya, mengurangi kolom dan baris yang ingin kita pindahkan ya, yang kita perlukan. Oke, berikutnya, nah dari data parse tree yang terakhir ini barulah kita tulis ya ke bentuk aljabar relasional. Nah, dari aljabar relasional kemudian nanti diubah lagi menjadi query SQL, silahkan. Nanti itu tergantung soalnya ya. Kalau nanti soal ujiannya nanti sampai ke query SQL ya berarti dari aljabar relasional ini apa namanya ya, diubah lagi ke bentuk query SQL-nya. Tapi di sini enggak ya, enggak tidak ditulis apa namanya, tidak diarahkan seperti itu. Nah, jadi berdasarkan hasil ini ya, hasil aljabar relasionalnya ini adalah mulai dari sini ya, word. Nah, word dulu. Jadi word kita restrict word where word name sama dengan Alexandra. Ini dia. Oke, kemudian join dengan patient. Oke, kemudian join ya kan, join dengan operation, tapi operationnya ini ada proses tambahan ya, ada restrict, ada projection. Berarti di sini operation where update lebih dari 1 3/2001, kemudian proyeksinya part no, search no. Ya, oke. Kemudian terakhir sekali di join dengan surgeon. Nah, baru yang paling terakhir sekali yang akhir ini adalah projection, yaitu patient number dengan surgeon name. Nah, ini hasil
aljabar relasional sesudah kita melakukan optimisasi query. Karena memang di dalam DBMS itu dia dari query SQL kita itu memang akan diubah jadi aljabar relasional. Jadi memang proses eksekusinya itu di dalam bentuk aljabar relasional memang ya. Jadi udah bukan query SQL lagi. Kenapa seperti itu? Karena memudahkan. Aljabar relasional ini kan aturan matematikanya ya, aturan matematisnya seperti itu. Jadi saat dijalankan di dalam DBMS ya dalam bentuk aljabar relasional. Ada yang bertanya? Ibu. Ya. Kalau waktu proses buat aljabar relasionalnya kita joinkan pertama pasien sama operation boleh Bu, tapi waktu sampai proses pakai metode heuristik tuh udah sama nanti Bu. Cuman bedanya di waktu aljabar relasionalnya yang pertama dijoinkan pasien sama operation. Kurang tepat. Nah, kenapa kurang tepat? Karena kan secara alurnya, IR diagram ini kan alur ya, diagram. Secara alurnya itu adalah seperti ini. Ward itu dengan patient. Ya, ward itu dengan patient. Kenapa? Kita bisa perhatikan pada patient itu ada ward number. Berarti antara ward dengan patient ini ada kaitan. Ya, ada kaitan, ada relasinya. Nah, makanya di sini kita gambarkan seperti ini. Nah, baru kemudian antara patient dengan surgeon. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada relasi operation, di mana relasi ini many to many. Sehingga muncullah menjadi satu tabel yang baru, yaitu tabel operation. Kalau patient-nya dulu dijoinkan dengan operation, baru kemudian dijoinkan dengan ward, nah ini agak kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Jadi apa ya? Jadi istilahnya kayak gini dulu. Yang ini dulu digabungkan, baru kemudian sesudah operation dengan patient, berikutnya apa? Dengan ward atau dengan surgeon? Surgeon, Bu. Oh, dengan surgeon dulu? Baru kemudian terakhir ward? Terakhir ward, Bu. Ya. Agak kurang tepat sih, karena kan jika seperti itu ya, patient dengan operation ya oke, ini kan udah oke. Kemudian kita joinkan dengan surgeon, boleh ya. Tapi maknanya kayak gini, kalau kondisinya seperti itu, maka kita istilahnya semua kolom itu nggak bisa kita buang, paham maksudnya? Jadi kan saat kita melakukan join, semua kolom itu akan ikut. Nah, misalnya pada patient itu kolomnya ada 4 kolom nih, ada 4 atribut. Kita join dengan operation, maka akan ada nambah berapa? 1, 2, ada 4 lagi. Berarti udah ada 8. Ya, 8 kolom. Kita joinkan dengan surgeon, maka 8 kolom tadi kita gabungkan lagi dengan surgeon. Tambah 2 kolom lagi, berarti 8 tambah 2 udah jadi 10. Dijoinkan lagi dengan ward, ya, maka tambah lagi jadi 12. Dan untuk setiap prosesnya itu kita tidak bisa hapus. Nah, kita nggak bisa nggak bisa kita hapus kolom-kolomnya. Kenapa? Karena semuanya itu masih berkait, ya, antar ini masih berkait. Makanya tadi yang ada tahap terakhir yaitu menghilangkan kita lakukan proyeksi secepat yang mungkin, di mana kita hilangkan kolom yang nggak perlu. Nah, kalau kondisinya seperti itu kita nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, ini saya contohkan ya. Kenapa nggak bisa? Karena antara patient dengan operation itu maknanya nanti akan ada patient number, patient name, ward no, part address. Saat di join dengan operation, maka kita perlu data part no, ya, join on part no. Oke, nggak ada masalah. Nah, kemudian kita join dengan surgeon, join on search number. Oke, nggak ada masalah. Kemudian terakhir baru di join dengan ward. Ya, saat di join dengan ward,
bisa saja ya, bisa kita lakukan karena memang data word itu ada pada table patient. Namun seperti tadi saya jelaskan, kita nggak bisa menghapus. Nah, kenapa nggak bisa menghapus? Maknanya kolom-kolomnya itu jadi terpaksa saat kita menggabungkan antara keseluruhan ini dengan table word, maka kolom word number ini nggak bisa kita hapus. Jadi istilahnya akan ikut gitu selalu ya. Jadi saat patient kita gabungkan dengan operation, word number-nya masih patient digabungkan dengan operation, word no ini masih tetap harus ada. Paham maksud saya? Kenapa harus tetap ada? Karena terakhir sekali baru kita gabungkan dengan word. Kalau ini dari awal udah kita proyeksikan, kita hapus, ya maknanya kita nggak mungkin gabung dengan word. Jadi di sini tuh ada, masih ada, harus ada. Gabung lagi dengan surgeon, masih tetap harus ada semua kolomnya. Gabung lagi dengan word. Nah, baru nanti terakhirnya baru mungkin untuk kita menghapus untuk kolom-kolom yang tidak penting. Nah, apa ya? Sebetulnya memang bisa saja dilakukan, hanya apa? Proses dari apa namanya ya? Tujuan dari kita optimisasi query untuk menghapus, untuk melakukan projection secepat yang mungkin itu susah dilakukan kalau kondisinya seperti itu. Ya, di mana ada kolom yang memang harus tetap ada gitu. Kenapa harus tetap ada? Karena kita perlu untuk melakukan join yang paling terakhir. Padahal kalau misalnya seperti ini, ya, antara word dengan patient. Nah, sampai di sini, ya, join on word number. Sampai di sini, kita udah nggak perlu lagi data word number-nya. Jadi sesudah kita join dua tabel patient dengan word ini, data word number-nya itu nggak perlu lagi. Kenapa nggak perlu lagi? Karena hasil akhirnya itu cuma perlu patient number sama surgeon name. Jadi kan data word number nggak perlu ya. Nah, tapi kalau tadi agak sedikit dibalik, yang tengah-tengah dulu dilakukan, ya kita nggak ikut alur, yang tengah-tengah dulu dilakukan, maka saat kita lakukan projection, itu kita nggak bisa milih, tetap semua kolom itu harus ikut. Paham maksud saya? Bingung ya? Harus ditulis mungkin ya. Coba bisa ditampilkan nggak hasilnya? Di share screen aja bisa? Jadi nanti Boleh, Bu. boleh. Jadi nanti bisa kita kita lihat ya, projectionnya itu ya itulah kita saat kita melakukan projection kan kita memilih ya kolom mana yang nggak perlu. Kalau kolomnya itu masih perlu sampai akhir ya terpaksa kita pilih terus, sehingga apa, data yang kita pindahkan dari database ke memori ya tetap banyak. Nah, itu tujuannya. Udah di share screen. Bentar, Bu. Ini jawaban dari Cut ya, Cut. Patient join operation gabungan saja. Oke. Nah, jadi hasilnya patient di join dengan operation, kemudian di join dengan surgeon, baru kemudian di join dengan word. Boleh ya. Dari sisi sintaksnya sebetulnya boleh, nggak ada masalah. Hanya ya saat kita melakukan projection itu mungkin akan terkendala. Kenapa? Karena di sini ya pada table patient itu kan ada patient number, patient name, ward number, part address, ya, patient address. Nah, yang kita perlukan nanti kan patient number dengan ward number, ya. Jadi data ward number ini belum bisa kita hapuskan, bukan kita hapuskan. Kita nggak bisa hanya sekedar memilih patient number-nya aja. Kenapa nggak bisa kita pilih yang ini aja, padahal yang lain ini nggak penting, ya? Yang ini kan udah nggak perlu ya. Ini kita bisa proyeksikan, kita hanya pilih patient number-nya aja misalnya. Nah,
Saat kita join memang bisa, tapi karena di akhir sekali kita perlukan word number untuk menggabungkannya dengan table word, maka di sini kita harus untuk istilahnya kolom word number ini akan ngikut. Nah, di sini saat kita join ini harus tetap ada kolom word number. Saat kita joinkan dengan surgeon juga word number-nya ini masih tetap harus ada. Ya, kolom word number itu tetap harus ada. Kenapa seperti itu? Karena kita perlu di sini. Paham maksudnya? Ibu, kalau di awal kayaknya semuanya memang masih terjoin nggak Bu? Karena kita belum melakukan projection secepat-cepatnya. Nah, jadi kan kalau kita lihat ini ya. Nah, ini sebetulnya belum komplit ya. Kalau istilahnya? Kalau dibilang hasil akhirnya ini masih bisa kita perjelas lagi di mana kita lakukan projection. Jadi kalau yang pada slide ada ya ditampilkan ya, kita lakukan projection untuk semua. Nah, ini dia ya course-nya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita lakukan projection untuk semua tabel. Kalau berdasarkan aturan itu seharusnya seperti itu, tapi di sini enggak, di jawaban dari bukunya ini ternyata enggak semuanya ya. Jadi di sini langsung word number-nya itu masih semua, patient number-nya itu juga masih semua kolomnya. Tapi kalau berdasarkan aturannya, maka di sini itu harus ada lagi nih projection. Nah, di sini projection apa? Nah, di sini juga projection apa gitu ya. Nah, kenapa tadi memang betul ya, memang betul kalau kita mengikuti jawaban ini semua kolom itu masih ikut ya. Nah, tapi ada tapinya. Kalau di sini kita hanya perlu word number-nya saja. Ya, di sini kita hanya perlu word number. Di patient kita hanya perlu patient dengan word number. Ya, di kolom patient kita hanya perlu patient dengan word number. Saat udah kita join ya, ini word number-nya masih ada, baru kemudian saat kita join lagi dengan operation ya, patient number, surgeon number. Nah, di sini udah berkurang nih. Jadi word number-nya itu udah nggak ikut lagi. Ya, word number-nya udah nggak ikut lagi. Tapi kalau kalau seperti ini ya, maka sampai ke join yang paling akhir, word number-nya ini masih tetap harus ada. Nah, kenapa masih tetap harus ada? Ya, karena kita perlu untuk proses join. Jadi harus kolomnya itu belum bisa kita buang istilahnya ya. Seharusnya kalau ini kita pindahkan ke bawah sekali itu udah bisa kita buang. Nah, namun ini sebetulnya bisa berpindah. Jadi word ini bisa berpindah ke bawah. Caranya kita mengikuti alur yang ini. Syarat yang ini. Bukan perform projection ya. Perform selection. Bukan. Nih, rearrange the leaves. Jadi udah kita select secepat yang mungkin, kemudian yang paling restriktif itu kita pindahkan paling ujung sekali. Nah, dengan hasil yang kamu kerjakan ini sebetulnya bisa saja. Jadi kan di sini kita restrict nih, word kita restrict jadi Alexandra. Coba saya lihat jawabannya. Word di restrict jadi Alexandra. Ini di restrict, oke, boleh. Kemudian kok pindah-pindah ini? Karena gini Bu, kan yang Ibu bilang kalau misalnya dia restriknya dia bersifat restriktif, berarti dia dipindah ke kanan bawah. Jadi saya mikirnya karena pada tabel operation sama patient tuh yang bisa di-join cuma 4 karena di tabel operation sama word tuh nggak ada saling keterkaitannya, makanya yang tabel operation sama patient tuh
saya joinkan dulu sama Patno, kan otomatis kalau di table operation nanti, di table patient nanti ada Wardno. Wardno nanti dijoinkan sama table ward, baru nanti dijoinkan on Wardno tuh, Bu. Nah, ini dia kesilapannya kan. Jadi apa ya istilahnya? Jadi kesannya udah dibalik-balik gitu ya, dari yang awalnya seperti ini, terakhir udah jadi pindah-pindah gitu ya. Nah, kenapa? Karena kamu mulai dari tengah. Kalau kita gambarkan IR diagram ya seperti ini, jadi kalau misalnya ada soal ya, nah usahakan gambarkan dulu IR diagramnya supaya jelas alurnya itu. Nah, kenapa kamu jadi agak tersilap ya? Memang kalau kita ikuti alurnya bisa saja ya, bisa ya, jawabannya itu sebetulnya bisa juga dibenarkan. Cuman alurnya ini, kenapa? Karena nanti ujungnya jadi agak dipaksa pindah gitu ya. Ini kan, jadi awalnya kayak gini, nanti terakhir karena nggak berkait jadi dipindah kemari. Nah kan nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Jadi ikuti alurnya. Ini kayak alur kaitannya seperti ini, ward dengan patient, patient dengan operation, operation dengan surgeon. Atau dibalik, boleh. Surgeon dengan operation, operation dengan patient, patient dengan ward, boleh. Tapi yang kurang tepat kalau kita mulai dari tengah dulu. Jadi operation dengan patient, digabung dengan surgeon, baru digabung dengan ward. Itu agak kurang tepat. Kenapa? Karena nanti saat kita susun, jadi berantakan pastrinya. Jadi kesannya itu kita pindahkan sesuai keperluan gitu ya. Nggak mengikuti aturan lagi nanti jadinya. Jadi apa namanya, hasil akhirnya itu menjadi kurang sesuai gitu ya. Prosesnya menjadi kurang tepat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Udah jam 9:30. Oke, ada pertanyaan yang terkait dengan transaksi. Panjang banget tadi penjelasan latihannya. Transaksi, kita lanjut aja langsung ke materi hari ini sebetulnya. Transaksi. Ya, jadi memang transaksi ini bayangan paling mudahnya itu kalau terkait dengan keuangan ya di bank ya, ini paling mudah kita temukan. Kenapa paling mudah kita temukan? Karena saat kita melakukan transaksi seringnya itu kita tidak hanya melibatkan satu tugas saja. Jadi pasti sering akan ada beberapa tugas. Ya, kenapa makanya dikatakan transaksi ini adalah sekumpulan tugas, karena bisa saja nggak hanya satu, jadi ada beberapa tugas yang digabungkan sehingga satu apa namanya ya, semua tugas itu akan dilakukan semuanya sekaligus atau tidak sama sekali. Jadi itu makna daripada transaksi. Jadi transaksi ini bukan berarti itu hanya satu tugas saja, tidak ya. Jadi dia bisa lebih dari satu tugas, di mana yang nggak bisa kita bagi. Jadi maknanya kita mulai dari awal sampai akhir selesai komit ya, database-nya itu berubah atau tidak sama sekali. Nah, itu apa istilahnya ya? Alurnya seperti itu. Dan contoh yang paling mudah yang saya berikan di sini memang contoh yang ada di bank ya, karena itu yang paling mudah kita bayangkan. Ya, karena kita juga melakukannya ya, jadi mudah kita bayangkan. Walaupun sebetulnya pada kasus yang lain juga ada, misalnya kasus pada e-commerce misalnya ya, pembelian secara online itu ada juga, cuman tidak terlalu apa namanya ya, nyata gitu. Maknanya kalau e-commerce seperti ini, kita kan udah klik-klik tuh kan barang-barang apa yang kita mau pilih, yang ingin kita beli, kemudian saat ingin kita bayar, ternyata ada satu item barang itu, barangnya itu jumlah stoknya itu cuma satu. Nah, ada orang lain juga tiba-tiba mau masuk dan dia udah duluan gitu. Nah, saat kita ingin check out, ternyata stok barangnya itu udah nol, kan seharusnya nggak bisa lagi ya. Nah, itu bisa saja. Jadi pada kasus yang lain juga ada, hanya apa namanya ya, tidak terlalu nampak ya ininya, alur daripada transaksinya. Tapi kalau di bank memang nampak sekali. Ya, contohnya di sini seperti saat kita mentransfer. Nah, transfer ini kan pasti akan melibatkan minimal 2 akun.
Kalau mentransfer kan minimal 2 akun. Kita akan memindahkan sejumlah uang dari akun yang pertama, ya, maknanya akan berkurang, kemudian kita pindahkan ke akun yang kedua. Ya, berarti akun yang kedua ini akan bertambah. Dan proses ini kita anggap sebagai transaksi. Jadi tugasnya itu banyak. Tapi semua proses yang dilakukan itu transaksi, di mana kita harus mulai dari awal sampai akhir. Kalau kita terpaksa setengahnya aja yang bisa jalan, maknanya kita harus rollback. Kita harus kembali ke kondisi sebelum transaksi. Ya, ini konsep daripada transaksi seperti itu. Ada yang bertanya? Nah, terkait dengan ini sangat penting ya di apa namanya ya, dipahami ya, apa namanya ya, karakteristik atau sifat daripada transaksi ya, ACID ini atau ACID ini sangat penting untuk dipahami. Kenapa? Karena memang sifat daripada transaksi seperti itu. Jadi kenapa dikatakan atomicity? Karena memang transaksi itu akan dianggap sebagai satu unit, di mana yang ada di dalam satu unit tadi itu memang harus dilakukan semuanya atau tidak sama sekali. Nah, kalau yang C ini kan konsisten. Jadi maknanya sebelum terjadinya transaksi, nah jadi maknanya basis data ini dia ada state, ya. Jadi dia ada state sedang melakukan proses tertentu. Kemudian ada state-nya itu udah commit, ya. Jadi maknanya saat sebelum proses itu harus konsisten, sesudah proses juga harus konsisten. Jadi maknanya jangan sampai nanti sewaktu kita melakukan transfer uang misalnya ada jumlah uang yang tiba-tiba hilang gitu ya, hilang di perjalanan ya, kan transfer kan berjalan ya. Jadi hilang di perjalanan. Nah, itu berarti nggak konsisten. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Nah, kalau isolation ya maknanya setiap transaksi ini harus kita isolasi, nggak boleh diganggu oleh transaksi yang lain. Jadi nggak boleh ada yang pakai dulu, itu istilahnya. Data yang digunakan pada satu transaksi itu nggak boleh ada transaksi yang lain yang menggunakannya. Jadi harus kita isolasi. Nah, kalau durability ini maknanya transaksi yang udah selesai itu akan dianggap permanen ya, dan bisa digunakan oleh transaksi yang lainnya. Jadi kalau udah commit itu udah nggak ada masalah, sudah bisa digunakan oleh transaksi yang lain. Ada yang bertanya? Mungkin nanti akan ada yang sedikit bingung, itu terkait dengan masalah penjadwalan. Nah, kenapa di sini ada proses penjadwalan transaksi? Karena bisa saja ya transaksi ini kondisi daripada komputer atau servernya itu bisa saja beda-beda ya kondisinya. Kalau single user ya berarti satu waktu hanya satu user saja. Ini nggak akan ada masalah sama sekali. Jadi maknanya satu waktu satu user, nggak ada masalah. Nah, tapi apa? Ya kan berarti karena sifatnya itu sequence, ya kan kalau ada user yang lain mau melakukan sesuatu harus nunggu dulu yang sekarang selesai. Kan berarti prosesnya lama. Nah, oleh karena itu, maka ada sistem yang namanya multi-user. Nah, apa makna multi-user? Berarti bisa banyak user sekaligus secara konkuren. Nah, tapi kekurangannya apa? Kita harus pastikan konkurensinya. Jadi jangan sampai nanti prosesor yang kita gunakan untuk membagi-bagi tadi ya ternyata ada data yang tersilap gitu ya istilahnya ya. Ada data yang tersilap. Jadi saat digunakan oleh multi user ada data yang hilang misalnya. Nah, itulah dia kenapa di sini ada saat kita melakukan transaksi secara multi user tadi, ya kita harus memastikan bahwa masalah-masalah ini tidak terjadi.
masalah yang kita bahas pada transaksi ini itu nanti akan kita selesaikan insya Allah pada materi minggu depan, yaitu terkait dengan apa nama materinya, konkurensi ya, konkurensi. Ya, kontrol konkurensi. Ya, itu materi minggu depan, insya Allah. Jadi di sini yang dijelaskan hanya masalahnya saja. Ya, insya Allah minggu depan kita lihat untuk menyelesaikan masalah tadi itu caranya seperti apa. Yaitu dengan menggunakan kontrol konkurensi. Ada yang bertanya? Ada yang nanya? Nah, di sini ada latihan. Ya, di sini ada saya sediakan latihan, tapi nggak dikumpulkan ya. Saya nggak mengharuskan kalian mengumpulkan. Tapi ya sebaiknya kalian kerjakan. Nah, untuk latihan sendiri, karena nanti soal-soal ujiannya juga lebih kurang mirip-mirip seperti ini juga. Jadi maknanya kalian kerjakan sendiri. Kalau memang nanti ada yang bingung atau mau tanya apa betul apa salah yang sudah dikerjakan, ya bisa kita lanjutkan minggu depan gitu. Jadi nggak harus dikumpul, tapi kalau mau dikerjakan silahkan supaya lebih paham ya, supaya lebih paham masalah-masalah terkait dengan penjadwalan transaksi ini. Saya ingin bertanya tentang transaksi. Ada? Oh ya, saya takut lupa nanti ya. Apa namanya, kuliah basis data ini kan sebetulnya pada minggu pertama kan sempat libur ya, karena memang kan hari tanggal merah ya. Jadi terakhir kalau kita lihat di SIM kuliah jadi agak telat gitu ya, agak telat 1 minggu dengan perkuliahan yang lain. Dan ternyata kalau kita lihat di kalender akademik ya, kalender akademik, ternyata tanggal ini itu udah tanggal ujian dan tanggal pengumuman nilai. Jadi pada minggu Desember ya, minggu kedua Desember ini udah tanggal saat melakukan ujian dan upload nilai. Padahal tanggal terakhir kita kuliah itu adalah tanggal 7 Desember. Nah, jadi kan kayaknya nggak mungkin ya saya buat ujiannya itu tanggal 7 Desember, padahal tanggal 9 itu harus udah upload nilai, nggak sempat nanti saya periksa. Jadi, rencana saya, ujiannya itu kita buat tanggal 30, ya, tanggal 30 ini kita buat. Namun sesudah itu, saya akan berikan seperti latihan ya. Jadi latihan tadi dengan anggapan latihan tadi akan menggantikan pertemuan yang tanggal 7 ini. Jadi latihan itu juga nanti bisa nilai yang bisa membantu kalian untuk ujian juga. Jadi kalau misalnya nilai pas ujiannya itu agak kurang bagus, jadi nilai latihannya itu juga jadi bisa membantu gitu. Jadi rencana saya ujian akhirnya itu tanggal 30 ya. Sedangkan tanggal 7 ini berarti kita nggak masuk lagi. Tapi sebagai gantinya nanti ada latihan, di mana nanti latihannya itu kalian kerjakan ya sebagai nilai bantu ya, nilai bantu untuk nilai ujian. Jadi maknanya karena ujiannya itu tanggal 30, berarti kita kuliah ya 1 kali pertemuan lagi ya, tanggal 23. Oke, ada yang mau tanya? Saya takut lupa. Karena gini, Unsyah, USK lah ya, masih kebiasaan dengan Unsyah. Jadi USK itu mengubah kalender akademik. Kalau biasanya kalender akademik semester semester ganjil ya, itu akan berakhir di Januari biasanya. Jadi di Januari ini biasanya nilai itu dikumpulkan. Dan masuknya itu nanti untuk semester genapnya itu di Februari.
Nah, untuk jadi mulai semester ini diubah ya, kalender akademiknya ini diubah sehingga Januari ini mulai masuk. Jadi nanti tanggal 3 Januari ini udah mulai semester genap. Jadi dipercepat. Berapa minggu ini dipercepat ya? 4 minggu dipercepat. Jadi akibatnya ya agak tergopoh-gopoh gitu ya untuk menyelesaikan semua perkuliahannya. Masih oke kalau nggak ada hari libur, tapi karena kita kena 1 kali hari libur, jadi agak tertunda jadinya ya. Jadi ya makanya udahlah saya ubah aja sedikit, ini ujian, tanggal 7-nya kita nggak masuk lagi. Ada yang bertanya? Kok ditanya ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya ya? Bu, semester depan daring atau luring, Bu? Mudah-mudahan bisa luring. Pastikan udah vaksin, yang pasti syarat utamanya itu vaksin. Ya bagi yang nggak bisa vaksin nggak tahu ya, ininya mungkin nanti bisa ada surat atau apa gitu ya. Direncanakan itu luring. Apakah itu berlaku untuk seluruh angkatan atau tidak itu nggak pasti. Tapi kemungkinan besar kalaupun luring atau maknanya offline, kemungkinan besar itu untuk angkatan yang baru. Jadi angkatan 2021 atau 2020 kemungkinan besar ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena kan kalau angkatan baru ya masih belum kenal lah ya situasi di kampus ini kayak gimana, kawan-kawannya juga mungkin belum pernah ketemu. Kalaupun pernah ketemu cuman beberapa orang aja. Jadi ya kemungkinan besar semester depan ya angkatan baru yang akan diutamakan untuk luring. Jadi saya belum bisa memastikan karena memang belum ada aturan yang pasti dari dekan maupun dari rektor. Tapi biasanya yang saya prediksi seperti itu. Jadi angkatan baru yang kemungkinan itu akan luring. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Bu, karena udah masuk ini, Bu. Mau masuk MK lain. Oke, kalau memang masuk MK lain. Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kelas kita akan saya akhiri di sini. Insya Allah minggu depan kita ketemu kembali untuk pertemuan terakhir sebelum ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.